Terima kasih pemirsa masih bergabung bersama kami dalam Prime Time Talk. Kata besar judul kami adalah dilema tadi kalau Anda mencatat. Apakah memang jadi dilema Pak Ansyad kalau kita bicara tentang kasus Abu Bakar Ba'asyir? Nah, saya kaitkan dengan siapa sebenarnya yang memanfaatkan siapa terkait kasus ini, Pak? Iya, saya melihat ya ada yang ingin menciptakan dilema di sini ya. Sengaja ya? Ya, saya kadang-kadang terus menyatakan bahwa Presiden setuju pembebasan bahkan tanpa syarat. Iya. Dengan alasan kemanusiaan. Itu fait accompli dong? Iya, ya itu fait accompli. Dan kita tahu Pak Jokowi memang sangat manusiawi ya. Iya. Tapi beliau selalu mengatakan saya tidak akan ikut campur proses hukum. Iya. Jadi beliau memang mungkin mengatakan ya oke, demi kemanusiaan ya saya juga setuju. Tetapi sesuai prosedur. Sudah itu apa yang saya ikuti di media kan bahwa Pak Jokowi mengatakan iya pertimbangan saya serahkan pada Kapolri. Kan ada begitu di media sosial yang saya baca itu. Artinya ya beliau konsisten bahwa tidak ada intervensi. Mau mencampur intervensi hukum itu. Secara pribadi atau selaku kepala negara dari sisi kemanusiaan beliau memahami kan? Iya memahami. Tapi kalau pengajuan pembebasan bersyarat, namanya juga pembebasan bersyarat ada syaratnya. Dan syarat utama adalah setia pada NKRI. Kalau pendapat Anda Jenderal agak susah begitu ya? Abu Bakar Ba'asyir mengakui setia pada NKRI. Sampai sekarang saya melihat di media sosial juga mengatakan ya Abu Bakar Ba'asyir tidak mengakui itu Pancasila, NKRI, tetap terhadap bendera itu tidak menghormat karena itu dianggap semua bertentangan dengan doktrin agama yang beliau yakini begitu ya. Apalagi mau minta pembebasan kepada pemerintah yang tidak diakuinya begitu. Jadi mana mungkin ya dia sudah tahu sana saya tidak akui kok saya mau minta pembebasan. Jadi logikanya nggak nyambung gitu. Jadi saya kira ada pihak ini yang cari panggung. Abu Bakar Ba'asyir itu cari berarti panggung. Abu Bakar Ba'asyir dimanfaatkan sebenarnya ya. Jadi saya takutnya begini Bapak-bapak sekalian, nanti akan ada kesan bahwa Abu Bakar Ba'asyir ini jadi korban karena tidak jadi gitu kan. Pengacaranya kan ngotot harus dibebaskan gitu kan. Tapi kita akan lihat dulu analisa yang sudah kami himpun berikut ini Bapak sekalian. Pemirsa, kami ajak Anda untuk mengikuti ulasan terkait dengan pemerintah sudah memastikan pembatalan pembebasan Abu Bakar Ba'asyir. Ini dilakukan lantaran Abu Bakar Ba'asyir tidak memenuhi syarat formil. Seperti apa syarat-syarat formil itu dan kasus-kasus apa yang menjerat Abu Bakar Ba'asyir hingga bagaimana dengan tanggapan sejumlah tokoh terkait wacana ini. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya Ami Ardini langsung dari Grand Studio. Ami, silakan. Ya, terima kasih Doni. Pemirsa, memang benar sekali setelah sempat mewacanakan pembebasan Abu Bakar Ba'asyir, pemerintah akhirnya membatalkannya dengan alasan tidak memenuhi syarat formil. Namun demikian, kuasa hukum maupun keluarga Abu Bakar Ba'asyir kembali mempertanyakan langkah pemerintah itu. Dan berikut saya akan mencoba menyampaikan untuk beberapa informasi terkait dengan syarat apa yang sebenarnya tidak dipenuhi oleh Abu Bakar Ba'asyir hingga saat ini dan kasus apa saja yang menjeratnya. Hingga juga ada tanggapan dari sejumlah tokoh terkait dengan dilema ini. Yang pertama kita lihat lagi syarat formil bagi narapidana kasus terorisme. Nah, ini dia ada beberapa syarat yang harus dipenuhi jika ingin mendapatkan pembebasan bersyarat. Yang pertama adalah bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara yang dilakukannya. Kemudian juga telah menjalani paling sedikitnya itu adalah 2/3 masa pidana. Dengan ketentuan 2/3 masa pidana itu berarti paling sedikit 9 bulan. Dan Abu Bakar Ba'asyir kalau untuk syarat yang nomor 2 ini sudah memenuhi. Karena dia sudah menjalani 9 tahun dari 15 tahun hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Selain itu juga ada syarat formil lainnya, yaitu telah menjalani asimilasi paling sedikit setengah dari sisa masa pidana yang wajib dijalani, lalu juga menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan pemohon dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar kesetiaan dari NKRI secara tertulis. Dan poin inilah yang hingga saat ini belum bisa dipenuhi oleh Abu Bakar Ba'asyir sehingga menyebabkan pemerintah juga hingga saat ini juga belum bisa memberikan pembebasan bersyarat yang diminta. Kemudian kita akan lihat lagi kasus hukum yang menjerat Abu Bakar Ba'asyir. Tahun 2002 ini ada tuduhan tindakan makar dengan maksud menggulingkan pemerintah yang sah, membuat keterangan palsu serta terbukti keluar dan masuk Indonesia tanpa izin. Dan vonisnya ini 4 tahun penjara, tahun 2003 dibebaskan melalui peninjauan kembali.
Lantas kita lihat lagi ada juga kasus yang terjadi tahun 2004 dengan tuduhan melanggar Undang-Undang Anti Terorisme dan terlibat Jamaah Islamiyah dan kelompok yang dituding mengusung aksi teroris dan divonis hukuman 2 tahun penjara. Selanjutnya tahun 2010 Abu Bakar Basir juga dituduh terlibat merencanakan atau menggerakkan pelatihan militer kelompok bersenjata di Aceh dan inilah yang menyebabkan dia divonis 15 tahun penjara. Lantas kita lihat lagi sebenarnya seperti apa kewenangan presiden yang diatur dalam undang-undang. Ini adalah sejumlah kewenangan presiden di bidang yudikatif. Yang pertama adalah presiden bisa memberikan gerasi atau pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana. Tetapi kalaupun presiden ingin memberikan gerasi, ini harus melalui pertimbangan dari Mahkamah Agung. Kemudian presiden juga berwenang untuk memberikan amnesti atau tindakan hukum yang dilakukan presiden untuk mengembalikan status tidak bersalah kepada orang yang sudah dinyatakan bersalah secara hukum sebelumnya. Sementara untuk mengeluarkan amnesti ini, presiden harus melalui pertimbangan dari DPR RI. Selanjutnya lagi, Presiden juga memiliki kewenangan untuk abolisi atau menghentikan pengusutan dan pemeriksaan suatu perkara saat pengadilan belum menjatuhkan keputusan terhadap perkara itu. Dan ini juga melalui pertimbangan DPR RI. Sementara untuk rehabilitasi, mengembalikan hak yang telah hilang karena suatu keputusan hakim yang ternyata kesalahan yang dilakukan oleh orang itu tidak seberapa dibandingkan dengan perkiraan semula atau bahkan tidak bersalah sama sekali. Namun rehabilitasi ini pun juga tidak serta-merta bisa dikeluarkan sedemikian saja, tetapi harus melalui pertimbangan dari Mahkamah Agung. Berikutnya saya ajak Anda untuk melihat tanggapan dari sejumlah pihak terkait dengan pembebasan Abu Bakar Basir ini. Kita lihat kalau ini adalah pernyataan dari Kepala Staf Presiden Muldoko yang mengatakan kalau dari sisi kemanusiaan, Presiden sangat memperhatikannya dengan sungguh-sungguh. Namun, Presiden juga memperhatikan prinsip-prinsip bernegara yang tidak dapat dikurangi dan tidak dapat dinegosiasikan. Selanjutnya ini dia pernyataan dari Guntur Fatahillah, Ketua Tim Pengacara Muslim, yang mengatakan bahwa pihaknya sudah menceritakan semua ke Ustadz Abu Bakar Basir apa yang terjadi, dan di situ Ustadz berbicara kepada tim pengacara Muslim bahwa mengapa jadi seperti ini. Kemarin sepertinya sudah tidak ada apa-apa. Lantas sudah dijelaskan juga apa informasi terakhir yang didapatkan oleh tim pengacaranya. Selanjutnya ini dia, ada dari Sydney Jones, pengamat terorisme, mengatakan bahwa keputusan Joko Widodo untuk membebaskan Abu Bakar Basir tidak tepat, patut dipertanyakan dan tidak layak secara politis. Ya, itulah sejumlah informasi yang bisa saya sampaikan dan kini kita akan kembali ke rekan saya Doni di studio. Silakan Doni. Ami, terima kasih atas ulasannya. Kita lanjutkan pemirsa diskusi kita malam hari ini. Pak Reza, Pak Ansyad juga. Ini logika sederhana ya. Kita kalau mau kredit motor atau mobil, kan ada syaratnya kan? Nah, untuk dapatkan kendaraan yang kita idam-idamkan, berbagai persyaratan harus kita penuhi. Salah satu saja persyaratan tidak bisa dipenuhi, mobil idaman tidak ada di rumah gitu kan. Nah, sekarang masalahnya syarat itu tidak dipenuhi, tapi yang bersangkutan melalui tim pengacaranya menurut pernyataan di media ngotot harus dibebaskan. Ini bentuk tekanan nggak kira-kira, dan dampaknya kepada diplomasi kita luar negeri seperti apa? Ada masalah dalam komunikasi politik ya, ke dalam dan ke luar negeri. Hak-hak Presiden, gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi itu harus dijelaskan ke masyarakat umum dan juga keluar. Kalau tidak kita jelaskan dengan baik, dengan benar, dengan konsisten, itu akan terjadi penafsiran yang terus-menerus dari pihak luar, terutama sekali lewat media massa yang luar biasa itu, sehingga mencuci otak bangsa kita, sehingga kita tidak berpikir ini adalah masalah Indonesia yang harus Indonesia selesaikan sendiri sesuai dengan hukum nasional. Aktor-aktornya jelas, kemudian aturan-aturan hukumnya jelas. Jadi jangan sampai kita terganggu akibat penetrasi pihak luar, yang pertama. Yang kedua yang saya khawatirkan adalah adanya tekanan lebih lanjut untuk mengaitkan hal ini dengan komitmen jangka panjang mereka. Komitmen bantuan, komitmen perdagangan, komitmen melaksanakan klausul-klausul tertentu dari perjanjian sudah ada. Jadi kita bagaimanapun bangsa ini harus waspada. Kuncinya adalah kewaspadaan nasional, ketahanan nasional. Jadi jangan sampai masalah dalam negeri kita ini
lama kita selesaikan, tapi akibatnya masyarakat jadi tercuci otak oleh pihak luar. Kita ketahui sama-sama dengan berkembangnya medsos yang luar biasa tersebut. Maka kita seringkali mengetahui perkembangan dalam negeri lewat media massa asing yang datang ke meja kita langsung. Tanggung jawab diplomatik sangat besar. Karena perwakilan kita luar negeri itu walaupun personilnya qualified, duta besarnya dipilih secara sangat bagus oleh pemerintah dan juga sudah lewat screening DPR, tentunya akan kelabakan juga. Mereka harus diminta untuk hadir dalam dalam banyak sekali kesempatan, menjelaskan, dan pihak asing biasanya sudah punya framing. Mereka selalu mengadu antara statement seorang pejabat kita di luar negeri dengan pejabat kita di dalam negeri, dan ini jangan sampai terjadi. Itu melemahkan posisi kita sebenarnya. Mohon pejabat Indonesia itu satu suara dan tentunya di bawah kendali presiden yang harus banyak-banyak di brief Pak Ansyad Mbah ya. Artinya begini, beliau ini kan Pak, Anda secara pribadi ya, kalau dulu waktu di BNPT tentu sudah jelas clear kan. Nah, tapi sekarang kalau melihat situasi soal kemanusiaan dan lain-lainnya, apakah Anda masih melihat dari orang seusia Abu Bakar Bashir itu tetap akan menjadi ancaman untuk ke depannya? Begini, ini kan beliau ini masalahnya bukan secara fisik ya, tapi pemikirannya, ucapannya, ia menginspirasi orang melakukan kekerasan. Dan itu sudah terbukti berapa kasus ini. Sebagian besar itu terinspirasi dari beliau ini. Itu hasil belasan tahun ini ya. Jadi ya kalau kita tidak konsisten atau terkesan tidak konsisten untuk melakukan perlawanan atau pencegahan terhadap terorisme, memang negara lain itu punya kepentingan. Artinya Pak, dengan batalnya bebasnya Abu Bakar Bashir itu sebenarnya menunjukkan pemerintah konsisten dong ya, menegakkan aturan kita juga kan? Saya kira begitu. Karena syarat utama tidak dipenuhi. Iya. Oke, baik. Bapak-bapak kita break dulu, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, Prime Time Talk segera kembali setelah yang berikut ini.